Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa malam ini pun Engkau ada ya Tuhan, bersama dengan kami, bahkan bersama dengan keluarga yang berduka cita. Kami percaya Engkau menghiburkan keluarga bahkan kami, sehingga sekalipun kami di dalam duka cita, kami tetap memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Malam ini ya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami. Sebelum kami baca dan renungkan, kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, mampukan kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Kemudian kami aplikasikan ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin hari semakin kuat dan bertumbuh hanya di dalam Kristus saja. Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada malam hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di malam yang ketiga, malam penghiburan buat keluarga yang berduka cita. Bahkan kita pun semua turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ama yang telah meninggal adalah sosok yang tidak asing bagi kami, apalagi Batara Pantoloan. Dan kami juga sebagai keluarga besar GKKA Jemaat Palu Cabang Labuan, semasa hidup beliau bukanlah orang yang asing bagi kami Bapak Ibu, karena sebelum corona beliau juga sering beribadah bersama dengan kami ya. Apalagi juga keluarga Asyong begitu dekat dengan kami, begitu dekat dengan jemaat, sehingga saya katakan bahwa semasa hidupnya ama bukanlah orang asing. Sehingga kami pun merasa kehilangan ketika hari Kamis disampaikan bahwa ama telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau kita berbicara kematian, ini adalah sesuatu yang harus terjadi di dalam diri setiap kita. Tinggal kita menunggu waktunya, kapan giliran kita, kapan Tuhan panggil kita. Tetapi yang pasti bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika mereka meninggal, mereka bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita tidak tawar hati ketika kita menghadapi kematian. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini tidak asing bagi kita Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi kita semua. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan Roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan.
Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini merupakan suatu penguatan atau pengharapan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus melalui Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka tentang realita kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, bahwa ada saatnya di mana kekuatan kita itu akan merosot. Ada saatnya di mana kita akan mengalami sakit penyakit, sehingga Bapak Ibu, kemudian banyak orang yang menjadi tawar hati. Ketika menghadapi penyakit, ketika menghadapi kesusahan, bahkan ketika menghadapi yang namanya kematian, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang, apalagi di kalangan kita orang-orang percaya, masih ada yang tawar hati. Tawar hati, Bapak Ibu, merupakan situasi ketika seseorang itu kehilangan semangat, kurang antusias, atau bahkan cenderung pasif, bahkan memilih mundur dan tidak peduli terhadap sesuatu hal yang dihadapi, atau tentang respon terhadap apa yang ada di depan, karena baginya apa yang dihadapi itu terlalu berat, sehingga membuat dia tidak lagi memiliki antusias atau tidak lagi memiliki semangat di dalam menjalani hidup ini. Tetapi malam hari ini kita percaya bahwa keluarga tetap semangat menjalani hidup di tengah-tengah duka cita ini, karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang menolong mereka. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab itu, pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke sehari. Rasul Paulus berkata bahwa kami ini tidak tawar hati. Meskipun Paulus tahu bahwa kehidupan orang-orang percaya pasti akan diperhadapkan dengan kesulitan, pasti akan diperhadapkan dengan tantangan, dan secara khusus di dalam topik pembacaan kita ini berbicara tentang kematian. Jadi Paulus berkata bahwa kami tidak tawar hati, tetapi meskipun dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami pergumulan, tetapi dikatakan bahwa manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Artinya bahwa manusia rohani kita terus diperbaharui dari hari ke sehari, meskipun kita mengalami tantangan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mengapa dikatakan bahwa kita tidak tawar hati, kita tidak hilang semangat, meskipun malam hari ini kita sedang berduka cita. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam kata lain, bahwa Paulus berkata, kami memahami bahwa ketika tubuh ini pergi menghadap Allah, bahwa ketika seseorang, orang percaya mengalami kematian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah ini berbicara tubuh kita, kemah ini
kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, perhatikan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Jadi yang pertama, hal yang penting yang kita pelajari malam hari ini, mengapa kita tidak tawar hati, tidak patah semangat, tidak hilang semangat ketika kita mengalami duka cita. Tuhan berkata bahwa Aku telah menyediakan tempat bagimu di sorga. Amin. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi siapa? Bagi kita. Dikatakan bahwa telah berarti peristiwa yang sudah selesai. Jadi Kristus telah selesai menyediakan tempat di sorga bagi kita. Ini berbicara bagi orang percaya, ya. Namun Bapak Ibu, dampaknya sorga itu berdampak sampai sekarang, bahwa dikatakan siapa yang percaya kepada Kristus, dia pun nanti akan masuk ke sorga. Nah, ini suatu pengharapan Bapak Ibu bagi kita. Mengapa kita tidak tawar hati? Mengapa kita tidak patah semangat ketika kita menghadapi yang namanya duka cita? Perhatikan, Allah telah menyediakan sorga bagi saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan dikatakan lebih lanjut, suatu tempat kediaman yang kekal. Berarti bukan tempat yang sementara. Tempat yang kekal artinya tempat yang selama-lamanya. Kemudian dikatakan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rumah ini dibuat oleh tukang, tangan manusia. Ada saatnya nanti Bapak Ibu, rumah ini tidak lagi bisa kokoh berdiri. Apalagi kalau rumah tidak ada penghuninya, itu cepat lapuk Bapak Ibu. Rumah ini ada waktunya nanti dia akan hancur. Kita tidak berharap akan hancur, tetapi memang kenyataannya bahwa apapun yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, semuanya akan lenyap. Tetapi perhatikan bahwa Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini adalah realita kehidupan orang-orang percaya ketika Tuhan panggil mereka kembali, maka mereka kembali ke tempat yang jelas, yaitu surga kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap kita yang percaya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini adalah ayat yang paralel dengan ayat yang pertama yang kita baca pada malam hari ini, di mana Yesus sendiri berkata bahwa janganlah gelisah hatimu. Kalau Paulus berkata janganlah tawar hati, Yesus sendiri berkata kepada kita bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku atau di surga yang kekal dikatakan banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dikatakan apabila aku telah pergi menyediakan, suatu saat nanti aku akan kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan yang pasti bagi kita orang percaya adalah surga yang kekal, yang dibuat oleh Allah, yang disediakan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Setiap orang percaya ketika mereka mati, mereka punya tempat yang jelas. Sehingga dengan jelas Tuhan berkata kepada kita melalui pembacaan kita bahwa jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati atau jangan gelisah. Kenapa? Karena tujuan hidup orang percaya itu jelas. Hidup orang percaya telah dijaminkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga dikatakan bahwa meskipun kita kadangkala mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan, mengalami duka, ingat, ada pengharapan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kedua dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Dan memang ini alami ya Bapak Ibu ya. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya Dia mengeruniakan roh kepada kita. Jadi Allah sendirilah Bapak Ibu Saudaraku yang justru mempersiapkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi itu yang pertama. Mengapa kita tidak tawar hati, tidak patah semangat, tidak hilang semangat ketika menghadapi kedukaan? Karena ada pengharapan bagi saya dan Bapak Ibu Saudaraku bahwa ada hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Kristus. Lalu di dalam ayat yang ke-10, ini juga seringkali sudah seringkali kita baca, dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, pengharapan yang pertama yaitu Allah telah menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Namun yang kedua, kalau kita menyimak ayat yang ke-10, selain Allah telah menyediakan hidup yang kekal bagi kita, Allah juga telah menyediakan mahkota yang kekal bagi kita di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kita adalah ciptaan baru. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika seseorang itu telah menjadi percaya kepada Kristus, maka yang dia lakukan adalah dia harus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya ada di antara kita yang setia melayani Tuhan, itu merupakan respon iman kita tentang anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan. Ada di antara kita yang ketika sudah percaya Kristus, kita suka menolong orang lain. Itu merupakan respon iman kita karena Kristus telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ada di antara kita Bapak Ibu yang suka berdamai dengan orang lain. Itu merupakan respon iman kita ketika kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan perhatikan bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan Tuhan percayakan kita ada di tengah-tengah dunia ini, maka Allah pun menyediakan mahkota kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi pengadilan yang dimaksudkan di sini berbicara bahwa setiap kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Jadi ini bukan berbicara hal-hal yang lain, tetapi ini konteksnya ketika kita sudah berada bersama dengan Kristus di sorga, maka Bapak Ibu Saudaraku, ada waktunya nanti setiap kita akan mendapatkan mahkota, akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini ketika kita percaya Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku,
perlunya kita hidup di dalam perdamaian. Amin. Kenapa? Sebagai respon hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Perlunya kita hidup rukun di dalam keluarga besar kita. Kenapa? Sebagai respon dari iman kita kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu begini, tidak ada lagi gunanya kita mau berkorban bagi orang yang telah meninggal. Ya. Di mana kita berkorban dan mengabdikan hidup kita kepadanya saat mereka masih hidup. Jadi di saat orang tua kita masih hidup, di saat orang-orang yang kita kasih masih hidup, disitulah kita mengabdikan hidup bagi mereka. Karena kalau sudah tidak ada, apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai orang percaya dalam artian ketika kita berbuah bagi Kristus, perhatikan bahwa segala jerih lelah kita itu diperhitungkan oleh Allah. Jadi jangan anggap sepele setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadi kalau hamba Tuhan, pendeta majelis memberikan pelayanan kepada jemaat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena segala yang kita lakukan Bapak Ibu dikatakan dalam ayat yang ke-10 bahwa itu akan diperhitungkan oleh Allah. Makanya selama orang-orang yang kita kasihi masih ada di tengah-tengah dunia ini, sayangi mereka. Jangan buat hati mereka sakit, ya. Jangan buat kepahitan di dalam hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa segala jerih lelah kita yang kita lakukan untuk Tuhan akan diperhitungkan. Orang tua kita telah selesai berjuang di tengah-tengah dunia ini, ya. Telah selesai mempertahankan imannya di dalam Kristus. Bahkan telah banyak berbuat untuk Tuhan. Telah menanti upah yang Tuhan telah sediakan. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus memberikan satu penguatan bagi kita, dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini paralel dengan ayat yang ke-10 yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus 5. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak berbuah bagi Tuhan, bagi Kristus, ya. Karena ketika ada di antara kita yang berkata saya sudah percaya Kristus, namun mohon maaf hidup kita bertolak belakang dari Injil dan pengakuan kita, maka iman seperti itu adalah iman yang patut dipertanyakan. Kalau masih ada yang selalu berkelahi dengan orang lain, masih ada selalu bermusuhan dengan orang lain, iman seperti itu iman yang dipertanyakan. Kenapa? Karena di dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini ciptaan baru yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dan Tuhan mau Bapak Ibu bahwa setiap kita yang telah hidup di dalam Tuhan melakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita menolong orang-orang yang berkekurangan pun juga itu menyenangkan hati Tuhan, karena pelayanan kita yang nampak adalah pelayanan kita kepada sesama, dan pelayanan itu dimulai dari dalam keluarga kita. Kalau keluarga sehat, pelayanan sehat, hubungan dengan orang lain pun akan sehat. Dan saya percaya juga bahwa hubungan kita dengan Tuhan pasti baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini, kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan bahwa mengapa kita tidak perlu tawar hati ketika menghadapi duka. Ingat, karena Allah telah menyediakan hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Dan yang kedua adalah
Allah telah menyediakan mahkota kekal di sorga bagi kita yang setia melayani Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca pada malam hari ini akan terus membuat kami semangat untuk melayani Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tidak tawar hati, tetapi kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Kristus. Bapa di sorga, kami menyerahkan buat keluarga besar tempat ini. Sekalipun mereka mengalami duka malam ini, namun kami yakin bahwa Allah Roh Kudus yang telah menguatkan mereka, sehingga mereka tetap mengalami sukacita yang Allah berikan bagi mereka. Sekalipun mereka berduka ya Tuhan, tetapi mereka tidak tawar hati. Mereka punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Engkau berkati keluarga besar di sini ya Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk rencana pemakaman hari esok ya Tuhan, kami serahkan proses perencanaan ini. Keluarga, bahkan seluruh penata layanan ya Tuhan yang akan melayani dalam proses pemakaman ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghantarkan jenazah orang tua kami ke tempat pemakaman besok ya Tuhan. Bahkan semua keluarga juga besok yang akan menuju ke tempat ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. GPID Batara Pantoloan dan juga GPID Tambo yang akan melayani besok, Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kami semua jemaat-Mu juga yang akan hadir besok ya Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami boleh mengikuti proses ibadah dan pemakaman besok. Terima kasih Bapa di sorga. Kelanjutan kehidupan kami malam hari ini dan seterusnya, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang kalian punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.